Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel ini dan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman karena telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat setelah menonton video ini ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zazki Narullah. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di mana dalam video ini tujuan dari pembuatan video ini adalah pemenuhan tugas final dari mata kuliah model pembelajaran, di mana dalam video ini akan membahas simulasi kegiatan pembelajaran terjadi di kelas dengan menerapkan model pembelajaran PBL atau yang kita sebut sebagai Project Based Learning. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut bagaimana simulasinya, harus kita pahami dulu apa sih itu PBL, cocok ke PBL diterapkan di sekolah. Nah, pertanyaan sangat sederhana, tentu sangat mudah juga untuk dijawabnya. Jadi PBL atau Project Based Learning ini adalah suatu serangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh siswa, di mana dalam implementasinya aktivitas yang dilakukan oleh siswa tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar memahami materi yang telah diberikan oleh guru, tapi lebih dari itu. Siswa harus dituntut untuk lebih berpikir kritis, untuk lebih berpikir kreatif, bagaimana kemudian membangun komunikasi yang baik dengan teman di sekolah, teman di kelas, teman di rumah dan sebagainya, sehingga nanti pada pembuatan kesimpulan siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Intinya seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah PBL ini adalah masalah. Bagaimana siswa menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana siswa menuntaskan suatu permasalahan. Karena jika tidak ada masalah yang harus diselesaikan, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung atau tidak akan terjadi pada kelas di sekolah. Intinya seperti itu, sangat sederhana. Dan juga simulasi dari kegiatan pembelajaran ini ditujukan bagi siswa kelas 10, siswa SMA kelas 10 ya, di mana harus kita pahami kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai. Di mana kompetensi dasarnya adalah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan deret dan aritmatika. Kemudian indikator yang harus dicapai adalah menentukan pola bilangan pada barisan aritmatika dan menentukan deret pada barisan aritmatika, menentukan jumlah deret pada barisan aritmatika. Ya, adapun sintaks ataupun tahapan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini, yang pertama adalah ada orientasi siswa bermasalah, ada mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian yang ketiga adalah membantu penyelidikan atau membimbing penyelidikan siswa baik itu secara individu atau kelompok, kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan juga ya perlu diperhatikan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini, aspek penilaian harus diperhatikan ya. Yang pertama ada aspek sikap ataupun kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini bagaimana kemudian siswa harus memiliki kedisiplinan yang baik pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengetahuan siswa terhadap materi mengenai dengan dalam menentukan pola barisan dan jumlah deret pada barisan aritmatika. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan keterampilan, bagaimana siswa mampu menyelesaikan masalah konseptual terkait dengan materi barisan dan deret bilangan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita saja langsung menyaksikan simulasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran based learning dengan seksama ya. Jangan lupa sebelum menonton videonya, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan mengunggah video-video pembelajaran yang terbaru. Terima kasih. Silahkan menyaksikan video simulasi kegiatan berikut. Pada tahapan pendahuluan ini, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran peserta didik. Guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Guru juga menyampaikan data pengumpulan tugas pada pertemuan yang sebelumnya. Guru juga menyampaikan persepsi serta motivasi kepada peserta didik. Assalamualaikum adik-adik. Oke, semangat ya hari ini belajarnya ya, semangat. Harus semangat ya.
Jadi hari ini karena pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar materi barisan dan aritmatika, hari ini pun kita masih belajar dengan materi tersebut. Hari ini kita harus mempermantap materi tersebut karena memang materi tersebut harus kita harus memiliki penalaran yang baik dalam memecahkan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya meminta ketua kelasnya ya bisa mungkin pimpin doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Oke, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk pimpin doa. Ya, terima kasih ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya harus mengabsen dulu ya. Jadi di sini ada absensi untuk kalian sekalian. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Semuanya hadir ya? Oh, ada yang tidak hadir. Siapa? Aldo kenapa Aldo? Oh, lagi sakit. Oke, tidak apa-apa ya. Yang lain? Sudah tidak ada ya? Oke. Hari ini yang tidak hadir itu cuma Aldo karena sakit. Ya, semoga dia cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Kita doakan teman kita ya. Amin. Ya, sebelumnya pada pembelajaran hari ini ya saya perlu menyampaikan sedikit indikator pencapaian kompetensi dan tujuan dari pembelajaran hari ini, di mana indikator dari pembelajaran ini adalah menentukan pola bilangan dan menentukan jumlah deret pada aritmatika ya. Kemudian untuk tentu tujuannya dari pembelajaran hari ini kita adalah mampu menentukan suku KN pada suatu barisan, kemudian mampu menganalisis barisan aritmatika, dan mampu menerapkan konsep barisan aritmatika dalam memecahkan masalah. Jadi saya harap dengan pembelajaran hari ini siswa-siswaku semua mampu mencapai indikator tersebut dengan tujuan pembelajaran tersebut ya. Oke, hari ini sebelumnya saya sudah pernah mengecek tugas kalian pada pertemuan sebelumnya terkait dengan materi barisan dan deret, dan saya melihat ya sudah adalah pemahaman sedikit dari anakku semua tentang mengetahui materi tersebut. Cuman masih ada sedikit saja beberapa dari kalian yang belum mengerti tentang konsep dari barisan dan deret aritmatika ya. Tapi semoga dengan adanya teman-teman kalian yang sudah paham, kalian bisa saling membantulah, saling memahami bagaimana dengan materi barisan dan deret aritmatika itu. Oke. Di sini saya mau sedikit menyampaikan ya bahwa karena pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar materi barisan dan deret aritmatika, saya mau mengecek kembali ya, kita mau mengingat kembali. Saya minta kepada kalian semua, saya mau bertanya kepada kalian semua ya, siapa yang masih ingat dari kalian semua apa sih itu barisan dan deret? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, satu orang. Oke, silakan Aldo, kita kelasnya. Oke, mantap. Oke. Ya. Bisakah kalian membedakan antara barisan dan deret? Aldo, saya masih Aldo ya. Oke, mantap. Oke. Saya mau sedikit memberikan satu contoh soal ya supaya teman-teman kalian juga mengerti. Siapapun yang bisa mengerjakan bisa ngetangan dan berbicara, sampaikan jawabannya ya. Jadi bisakah kalian menentukan suku ke-25 dari suatu barisan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai seterusnya dari huruf ya. Suku ke-25 itu huruf apa? Terletak pada huruf apa? Ada yang bisa? Siapa? Selain ketua kelasnya dulu ya, yang lain dulu. Oke, Dendi siapa? Dendi ya. Huruf apa Dendi? Oke, benar sekali ya Dendi ya. Jadi saya pikir ya sebagian dari kalian sudah paham tentang materi ini, dan kita mau sedikit menyinggung tentang dapatkah kalian menyebutkan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Ada yang bisa?
Oh, belum bisa ya. Jadi Anda apa-apa, nanti sebentar kita membahas ini. Dan saya mau sedikit menyampaikan bahwa pembelajaran materi ini barisan dan aritmatika itu tentu sangat berpengaruh ya, tentu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan materi barisan dan deret aritmatika ya. Tahapan berikutnya pada kegiatan inti dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Pada tahapan ini, siswa membuka kembali materi pada LKS mengenai dengan materi dan mengenai dengan barisan dan deret aritmatika. Guru menyampaikan permasalahan tentang materi dengan menaikkan gambar yang berhubungan dengan materi. Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa untuk menyelesaikan permasalahan materi tersebut, siswa harus lebih dulu memahami konsep dari materi tersebut pada LKS yang telah dibagikan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya saya sudah bagikan LKS-nya kan? Oke, silakan buka kembali LKS-nya dan silakan baca-baca karena dalam LKS tersebut ada beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa selesaikan dengan menggunakan materi barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini tepatnya pada halaman 27 nomor 9 ada permasalahan tentang barisan dan deret aritmatika dengan melihat pada nomor 9-nya terdapat gambar ya. Gambar jika tinggi suatu buah anak tangga adalah 18 cm, berapakah tinggi tangga jika terdapat 20 buah anak tangga? Tentukan pola barisannya. Ini adalah salah satu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa gunakan dengan menggunakan materi barisan dan deret aritmatika ya. Jadi saya perlu menyampaikan sedikit bahwa dalam menyelesaikan soal tersebut tentunya kita harus lebih tahu dulu ya konsep ataupun rumus dasar dari barisan dan deret aritmatika yang sudah tertera pada LKS kalian semua. Silakan kalian buka dan baca-baca dan tanyakan jika ada yang ingin kurang dimengerti ya. Silakan ditanyakan. Pada tahapan ini, guru membagi kelompok dan LKPD kepada peserta didik. Siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan di atas dengan mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Siswa mengumpulkan informasi terkait dengan masalah, dibantu dengan mencari berbagai sumber referensi. Baik ya, sebelum mengerjakan soal di atas ya, saya tentu membagi kelompok dulu ya terlebih dahulu karena dari beberapa kalian sudah paham tapi masih ada juga dari teman kalian yang belum paham ya. Jadi sebaiknya kita mengerjakan soal ini dengan berkelompok supaya dari teman kalian yang sudah paham bisa menjadi paham juga, karena dari teman kalian yang sudah paham bisa saling membantu, bisa saling kerjasama gitu. Jadi ini adalah nama kelompok kalian, silakan dibagikan ya, silakan dilihat nama-namanya. Dan juga ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik buat kalian yang dimana kalian akan menjawab di dalam ini terkait dengan permasalahan di atas. Ini saya bagikan dulu. Ini Aldo, ini Dandi, terus ini Dodo, ini Arya. Silakan kalian bersama kelompok kalian masing-masing dan kerjakan soal dengan kalian juga bisa mencari berbagai sumber referensi dimanapun yang penting berkaitan dengan materi di atas. Oke, silakan bekerja. Nanti setelah ini kita akan bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan soal di atas. Oke? Kemudian yang ketiga adalah tahap membimbing penyelidikan individu ataupun per kelompok. Dalam tahap ini siswa dan guru bersama-sama melakukan diskusi dan tanya jawab dalam forum diskusi kelompok. Di sini peserta didik dapat bertanya apa yang tidak dipahami dalam permasalahan tersebut. Silakan kalian dengan teman kelompok kalian duduk bersama dan Bapak akan menjelaskan sedikit materi dengan permasalahan di atas dengan menggunakan pola barisannya. Jadi sebenarnya pada permasalahan di atas ini adalah kita disuruh untuk menghitung menghitung berapa tinggi tangga secara keseluruhannya, dan dimana di sini sudah diketahui pada tinggi anak tangga pertama itu adalah 18. Nah, ketika semuanya ini anak tangganya adalah sama tinggi itu, kita disuruh untuk menghitung berapa sih tinggi tangga tersebut jika memiliki sebanyak 20 anak tangga. Jadi logikanya seperti itu ya.
Jadi di sini sudah diketahui bahwa tangga pertama itu tingginya adalah 18 dan tangga kedua itu adalah ya 18 tambah 18 ya kan. Tingginya 36 dan tangga ketiga adalah 18 tambah 18 tambah 12 yaitu 54 ya. Dan seterusnya sampai kita menghitung tangga ke-20 pada soal itu, pada soal di atas itu kita menghitung 18 tambah 18 tambah 18 sebanyak 20 kali. Dan ini kita tidak mungkin ya, kalau misalnya kita disuruh untuk menghitung suku ke 100, kita tidak mungkin menghitung 18 tambah 18 tambah 18 tambah 18 sebanyak 100 kali. Nah ini tentu kita menghitung mencari dulu bagaimana pola barisan dari permasalahan di atas. Dimana di sini sudah diketahui bahwa suku pertama dari barisan itu adalah 18 ya, dan suku kedua adalah 36 atau 18 tambah 18 atau 2 kali 18 sama dengan 36. Dan sampai dengan suku ke-20 itu artinya adalah 18 tambah 18 tambah 18 sebanyak 20 kali ya. Berarti 20 kali 18 itu sama saja artinya 18 tambah 18 tambah 18 sebanyak 20 kali. Jadi di sini kita bisa mengetahui pola barisannya dari suku KN tersebut ya. Jadi pola barisan dari suku KN adalah di sini UN sama dengan N kali 18, di mana N-nya adalah menentukan anak tangga keberapa pada tangga tersebut ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mencari tinggi tangga itu di mana jumlah dari anak tangganya adalah 20, berarti U20 sama saja kita cari sama dengan N dikali 18 suku pertamanya. N kali 18 sama dengan 20 kali 18 sama dengan 360 ketika kita mencari suku ke-20 nya ya. Jadi kira-kira seperti itu anak-anak, sedikit pembahasan materi dari saya dan semoga kalian bisa dipahami. Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Tahapan yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Tahapan ini siswa menampilkan hasil pekerjaan LKPD dalam perkelompok. Siswa juga memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Baik anak-anakku sekalian, itu ya sedikit penyampaian penjelasan terkait dengan permasalahan di atas. Jadi saya kira setelah ini saya harap Bapak harap semuanya kalian sudah mengerti ya. Dan ini saya mau melihat LKPD kalian, lembar kerja peserta didik untuk kalian semua. Tolong dari setiap kelompok kumpul LKPD kalian di meja Bapak ya sekarang. Nanti setelah ini kita akan evaluasi hal-hal yang keliru dari pengerjaan yang kalian lakukan, oke? Namun sebelum itu, sebelum Bapak evaluasi, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi dan permasalahan di atas? Tidak ada ya, saya pikir sudah jelas ya. Oke, jelas. Pada tahapan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahapan ini, siswa menganalisis dan mengevaluasi hasil pekerjaan LKPD dengan membandingkan hasil pekerjaan dari kelompok lain. Guru menginformasi hasil pekerjaan siswa mengenai dengan penyelesaian LKPD. Siswa juga menyampaikan pembelajaran barisan dan deret ada. Jadi ya setelah Bapak lihat LKPD kalian, sebenarnya sudah semuanya sudah benar semua ya. Cuman ada beberapa dari kalian yang tidak menggunakan cara cepat ya. Ada yang menggunakan cara menghitung manual 18 tambah 18 sebanyak 20 kali. Tapi ada juga yang sudah menggunakan cara cepat ya. Tapi tidak apa-apa, saya sudah menghargai itu. Kalian semua sudah paham dengan materi dan barisan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo. Oke, Aldo, silakan. Kemudian terakhir adalah penutup. Dalam kegiatan penutup adalah guru biasanya memberikan PR ataupun soal dalam bentuk kuis. Guru juga menyampaikan rencana pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan selanjutnya yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Guru dan siswa berdoa bersama dan menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Baik ya, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan geometri, barisan dan deret geometri. Dan saya harap di LKPD kalian sudah ada tugas sebagai pekerjaan rumah kalian, dan
Saya harap sekalian semua mengerjakannya, jangan kerjakan di sekolah, kerjakan di rumah ya semuanya, dan terutama ya. Aldo, ingatkan teman kalian untuk kerjakan tugas, dan saya harap Bapak semua mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya adalah materi di geometri. Jadi teman adik-adik anak-anakku semua harus menyiapkan materi sebelumnya sebelum kita membahas materi barisan dan dari geometri. Oke, saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.